Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Nur harap kalian dalam keadaan sehat. Dalam kondisi seperti ini, Ibu himbau pada kalian semuanya untuk tetap stay di rumah. Kalaupun kalian harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker, jangan lupa menjaga jarak, dan sering-sering kali untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Dalam kesempatan kali ini, sebelum menjelaskan kegiatan kita hari ini, perkenalkan dulu, nama saya Nurul Istiqomah. Saya sebagai guru BK di SMP Negeri 2 Taman. Sebelumnya, kita akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu tentang kurikulum. Tapi, Bu Nurul ucapkan sebelumnya kepada kalian semuanya, selamat datang dan selamat bergabung pada kalian semua menjadi keluarga besar SMP Negeri 2 Taman. Kita bersama-sama nantinya akan menggapai impian, menggapai cita-cita bersama dengan Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman semuanya. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini yaitu tentang kurikulum di SMP Negeri 2 Taman. Kalian simak informasi berikut ini. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Yang kedua adalah visi misi SMP Negeri 2 Taman. Yang ketiga adalah struktur dan muatan kurikulum. Yang keempat adalah sistem penilaian yang ada di SMP Negeri 2 Taman. Dan yang kelima adalah kriteria kenaikan dan juga kelulusan. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini adalah tujuan pendidikan yang ada di SMP Negeri 2 Taman, yaitu melaksanakan pembelajaran dari berbagai sumber dengan penuh tantangan dan menyenangkan, melaksanakan pendidikan berbasis karakter, budaya 5S, melaksanakan program siswa unggulan melalui OSN, O2SN, dan FLS2N, dan juga lain sebagainya. Untuk tujuan pendidikan di SMP 2 Taman ini sudah sesuai dengan tujuan pendidikan dasar dan juga sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya adalah visi misi SMP Negeri 2 Taman. Untuk visi SMP Negeri 2 Taman yaitu santun, kreatif, berprestasi, ramah anak, dan berwawasan lingkungan hidup yang dilandasi dengan imsak. Untuk misi SMP Negeri 2 Taman, seperti yang sudah diuraikan dalam tampilan tersebut di atas. Dari visi misi SMP Negeri 2 Taman ini nanti, kalian anak-anakku semuanya wajib kalian ingat, ya. Bila perlu harus dihafal, supaya ketika nanti menjadi keluarga besar SMP Negeri 2 Taman, tentunya kalian tahu apa yang menjadi visi dan misi dari SMP Negeri 2 Taman. Selanjutnya kita bahas yaitu struktur dan muatan kurikulum. Bagaimana struktur kurikulum di SMP? Untuk struktur dan kurikulum ini di SMP berdasarkan kurikulum 2013 ya, atau kita sebut dengan K13. Untuk mata pelajaran di kurikulum 2013 atau K13 terbagi menjadi dua kelompok mata pelajaran, yaitu ada kelompok A dan juga ada kelompok B. Baik kelas 7, 8, dan 9 semuanya sama. Di kelompok A ada 7 mapel atau 7 mata pelajaran. Di antaranya adalah pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam,
ada ilmu pengetahuan sosial, dan juga ada bahasa Inggris. Sedangkan di kelompok B ada 5 mata pelajaran, dan 2 diantaranya adalah muatan lokal. Apa saja mata pelajarannya? Yaitu ada seni budaya, ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, ada prakarya, ada bahasa Jawa, ada baca tulis Al-Quran untuk agama Muslim, agama Islam, dan ada baca gali Alkitab untuk yang Nasrani. Untuk mapel 4 dan 5 di kelompok B adalah muatan lokal. Total jumlah alokasi waktu per minggu B kelas 7, 8, dan 9 adalah 40 jam. Ini nanti masih ada 1 jam untuk kegiatan pengembangan diri dan 1 jam untuk layanan. Masih kita berbicara tentang struktur dan muatan kurikulum. Di sini, di rumusan kompetensi dalam kurikulum 13 atau K13, yaitu ada KI1 tentang sikap spiritual, dan KI2 ada sikap sosial, KI3 di sini ada pengetahuan, dan KI4 ada keterampilan. Untuk KI1 dan KI2, di sini ada kompetensi intinya, yaitu diantaranya ya, ada jujur, ada disiplin, ada tanggung jawab, ada toleransi, ada gotong royong, santun, dan percaya diri. Ini adalah masih sebagian kecil saja ya di antara banyaknya karakter yang ada. Sedangkan untuk pengetahuan di sini adalah kemampuan kalian dalam memahami atau mempelajari ilmu yang ada di setiap mata pelajaran. Sedangkan untuk KI4 atau keterampilan adalah kemampuan setiap siswa atau peserta didik dalam mengembangkan kompetensi untuk menghasilkan suatu. Selanjutnya kita bahas adalah sistem penilaian. Untuk sistem penilaian ini ada beberapa jenis penilaian. Yang pertama adalah penilaian otentik. Untuk penilaian otentik di sini dilaksanakan secara berkelanjutan. Yang kedua, penilaian project. Untuk penilaian project dilaksanakan di tiap akhir bab atau tema pelajaran. Yang ketiga adalah penilaian harian. Untuk penilaian harian ini terintegrasi dalam proses pembelajaran, dapat berbentuk penugasan. Yang keempat adalah penilaian tengah semester dan ujian akhir semester atau PTS dan UAS. Untuk ujian yang keempat ini, penilaian keempat ini adalah dilaksanakan di tiap semester. Yang kelima yaitu ujian sekolah atau kita sebut USBN. Untuk USBN ini dilaksanakan di akhir jenjang sekolah. Perlu kalian ketahui untuk UAS semester genap dan juga ujian sekolah, format penilaiannya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ujian portofolio, kemudian ujian penugasan, ada ujian dalam bentuk lain, dan kemudian yang keempat adalah ujian tulis. Yang keenam, dahulu kita mengenal ujian sekolah, namun saat ini ujian sekolah digantikan dengan istilah AKM dan survei karakter. AKM itu sendiri adalah asesmen kompetensi minimal. Dulu kita ketahui bersama ujian nasional dilaksanakan di akhir jenjang sekolah. Namun saat ini untuk AKM dan survei karakter dilaksanakan di tengah jenjang sekolah atau di kelas 8. Namun hal ini tidak mempengaruhi dari kelulusan, ya. Beda dengan zaman UN dulu yang mempengaruhi kelulusan. Tapi untuk AKM dan survei karakter tidak mempengaruhi kelulusan. Selanjutnya adalah bentuk penilaian. Bagaimana bentuk penilaian di kurikulum 2013? Yaitu diantaranya ada penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, di sini bentuk penilaiannya bisa dilakukan dengan cara observasi, kemudian penilaian diri, kemudian ada penilaian antar peserta didik, dan juga ada jurnal. Bagaimana dengan bentuk penilaian pengetahuan atau KI3? Yaitu diantaranya ada tes tulis,
atau bisa dilakukan dengan tes lisan dan juga penugasan. Sedangkan untuk KI 4 atau keterampilan di sini dilakukan dengan memberikan tes atau melaksanakan tes praktek, kemudian proyek, dan juga selanjutnya tentang kriteria kenaikan kelas. Ini perlu kalian ketahui di awal ya, supaya kalian bisa mempersiapkan diri bagaimana sih kriteria kenaikan kelas, harus seperti apa sih, apa yang harus dilakukan. Nah, untuk kriteria kenaikan kelas di sini, kira-kira apa saja yang menjadi syarat untuk bisa naik kelas ke jenjang berikutnya atau ke tingkat berikutnya, yaitu diantaranya adalah KKM minimal 75. Karena KKM kita kriteria ketuntasan minimal ya, KKM itu yaitu minimal 75. Kemudian, maksimal 2 mata pelajaran di bawah KKM, baik itu di kompetensi pengetahuan maupun di kompetensi keterampilan. Jadi, maksimal hanya 2 mata pelajaran. Jika lebih, otomatis tidak naik kelas. Gitu ya. Kemudian, syarat berikutnya adalah tuntas 2 semester. Maksudnya adalah mereka atau peserta didik wajib mengikuti pembelajaran selama 1 tahun, yaitu 2 semester. Kemudian, kehadiran minimal 90% selama 1 tahun. Jadi, kehadiran ini minimal, ya, minimal 90% selama 1 tahun, 1 tahun atau 2 semester. Jadi, jika dihitung, ya, bolosnya tidak boleh lebih dari 10%. Oke. Selanjutnya yaitu ekstrakurikuler pramuka wajib B. Jadi ini salah satu ekstrakurikuler yang memang wajib diikuti ya dan wajib mendapatkan nilai B. Selanjutnya syarat selanjutnya yaitu adalah sikap minimal nilai B ya, sikap perilakunya minimal B. Kemudian selain di antara syarat-syarat yang tadi disebutkan yaitu tentunya berikutnya adalah rapat pleno. Rapat pleno adalah rapat penentuan kenaikan kelas. Jadi di antara semua syarat yang ada, tentunya dalam rapat pleno ini nanti akan disampaikan, dibicarakan tentang bagaimana siswa tersebut bisa naik. Selanjutnya adalah kriteria kelulusan. Untuk kriteria kelulusan di SMP 2 Taman antara lain yaitu yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Untuk poin 1 di sini yang maksudnya adalah seluruh siswa wajib menyelesaikan pembelajaran mulai dari semester 1 di kelas 7 sampai dengan semester 6 di kelas 9. Kemudian mereka wajib mendapatkan nilai minimal sama atau lebih besar dari KKM. Jadi intinya adalah mereka nilai yang mereka dapatkan adalah minimal nilai KKM atau bahkan boleh lebih atau di atas KKM. Bagaimana jika ada yang di bawah KKM? Tentunya itu tidak masuk dalam kriteria kelulusan. Kemudian wajib menyelesaikan seluruh program pembelajaran atau program pendidikan selama 3 tahun atau selama 6 semester. Yang kedua yaitu memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Yang ketiga yaitu mengikuti ujian sekolah. Sedangkan yang keempat adalah lulus USBN yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Untuk lulus USBN ini nantinya ada nilai rapor, ada nilai akhir, ada nilai sekolah ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ketika nanti kalian di kelas 9. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah materi kita hari ini. Setelah kalian mendengarkan informasi atau materi yang sudah Bu Nurul jelaskan sebelumnya, selanjutnya kalian akan Bu Nurul beri beberapa tugas atau soal di mana kalian akan mereview sejauh mana atau pemahaman kalian terkait materi yang sudah disampaikan. Tugas yang akan Bu Nurul berikan nanti kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa kemudian dikumpulkan dalam forum yang sudah ditetapkan. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Semoga materi yang Ibu berikan tadi bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.